Kalau siapa menunjuk bahwa ada Allah di dalam dirinya, itu berarti menempatkan. Jadi sebenarnya apa yang kita baca di dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsika. Jadi ini merupakan dhamir ya, yang menunjukkan kata di dalam. Di dalam ini kalau kita bedah ini kita punya dada, kita juga tidak temukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bahasa. Itu adalah bahasa yang paling dekat kepada kebenaran. Itu juga Allah menggunakan kata fi. Artinya di dalam. Sekalipun kalau kau bedah dadamu itu kau tidak temukan Allah di situ. Ya tak? Nah, yang dimaksud dengan apa namanya di dalam diri kamu itu, karena apabila kita mengingat Allah, itu tidak terlepas daripada hati kita. Ya, hati kita itu adalah sumber. Maka di dalam Al-Quran, walaqad sara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, itu Al-A'raf 179 ya. Ya. Dan kupenuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Siapa? Lahum qulub yang kuberikan hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan hubungan dengan aku. Itu. Jadi sebenarnya hati ini adalah alat komunikasi hamba dengan Tuhannya. Ya, adalah mulut ini merupakan tarikah. Jadi kita Islam ini sudah punya tarikah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tarikah bukan dalam bentuk organisasi, ya, tapi tarikah di dalam bentuk amaliyah. Nah, seperti kita mengingat Allah, itu adalah tarikah sebenarnya. Ingat itu alat menghubungkan diri dengan Allah. Jadi bukan ingat itu Allah sebenarnya. Ya. Bukan ingat itu sama dengan Allah. Nah, itu jawab ini. Halus ini di sini anunya Pak Tuba. Tolong dimengerti ini. Bukan ingat itu, ingat ini alat Pak, alat. Yang diingat itu apa? Nah, karena ingat ini kan alat. Kau gunakan kemana? Kalau ingat sesuatu, ya berarti kau bertuhan kepada sesuatu. Ya kalau umpamanya dalam sembahyang Allah, kau ingat yang lain, berarti kau bertuhan kepada yang lain. Kalau kau ingat Allah, barulah bertuhan kepada Allah. Begitu. Nah, apabila kita ingat ini terus menerus kepada Allah, nah disitulah qalbul mu'minuna Baitullah. Jadi ingat yang terus menerus itu artinya ini apa namanya? Menurut hadis kursi, zahiru rabbi bi batini abdi. Zahir Tuhan di dalam batin hambanya. Kenapa? Dia secara kontinu. Dia makan, dia minum, dia berpakaian, dia jalan, selalu ingat Allah. Sekalipun ingat itu bukan Allah. Nih, ingat itu bukan Allah. Ini adalah tarikah jalan. Jadi ingat itu bukan tujuan Pak. Bukan tujuan, adalah wacana. Wacana ini mencapai tujuan. Kendaraan mencapai tujuan. Kau ingat apa? Ingat Allah, berarti pahala. Kalau kau ingat sesuatu, itu dosa. Itu dalam sembahyang. Karena ingat ini artinya luas pemahamannya. Kalau kita ini adalah makhluk sosial, ya tentu setiap hari juga kita ingat keluarga, ingat anak. Dan ingat keluarga itu merupakan pahala. Karena tanggung jawab, ingat anak. Ya. Apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, kita selalu berjuang. Nah, itu adalah ibadah. Nah, jadi saya kira sudah jelas Pak ya. Nah, jelas. Jadi disinilah kita berusaha bagaimana ingat kita itu tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menempatkan dirinya di dalam hati kita. Ya. Itu ada syair yang mengatakan, qad tajallaita li qalbi, engkau telah nampak dalam hatiku. Ya. Musfiran duna kinai, tiada lagi hijab antara engkau dengan aku. Tidak ada hijab lagi, karena orang yang ingat Allah itu laisa lahu hijabun, tidak ada lagi hijab Pak. Tidak ada hijab. Tidak ada hijab antara dia. Coba kalau kita itu ingat Allah, kan yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah.
Jadi itulah sebabnya ingat ini adalah merupakan ibadah yang paling bernilai tinggi karena dia berlaku dunia wal akhirat. Dunia wal akhirat. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta kepadaku, wa huwa bil akhirati a'ma, maka di akhirat pasti dia buta, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Nah, jadi kita di dunia bagaimana bisa berusaha mengingat, karena kalau ingat ini kita bawa kepada sesuatu. Seperti saya ini orang Sinjai, ya toh? Kalau saya ingat Sinjai, kulihat itu Sinjai. Jadi saya lihat rumahku di Sinjai, nenekku di Sinjai, datukku di Sinjai. Di kuliah saya orang Bulukumba, bawa kuliah di sana. Di saya ini orang Sopeng, kuliah di Sopeng di situ. Di bagaimana kelelawar bergantung di pohon. Nih, saya ini orang Pangkep, orang Mark, saya lihat itu malam. Itu kalau dibawa kepada sesuatu. Tapi kalau dibawa kepada yang satu, lain lagi. Setiap ingat Allah, maka kita itu panah. Tidak ada. Tidak ingat siapa-siapa. Hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira sudah cukup keterangan saya tadi. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan kepada saya. Saya sedikit Ustaz memahami banyak-banyak akan ingat ini. Tapi dalam hal ini untuk mengenal Allah itu saya pribadi masih sangat. Betul, iya. Karena Allah itu kita tidak pernah bukan sesuatu. Tidak bisa dibayangkan. Iya. Bagaimana, apakah ada kiranya ada teknik khusus atau bagaimana? Apa ada memang tanda dari kita apabila kita sudah mengetahui itu bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya kita lupa sesuatu. Itu garis besarnya tadi. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita sengaja lupa sesuatu. Lupa bagi manusia adalah merupakan sifat, ya, sifat. Tapi untuk mengingat Allah kita sengaja melupakan. Jadi lupa itu tidak usah belajar. Ya, kalau lupa itu biasa terjadi pada diri kita. Tapi melupakan itu yang susah. Ya, melupakan sesuatu itu susah sekali. Nah, itulah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala kita diwajibkan melupakan segala sesuatu. Itu karena apa? Waktu roh kita langsung bercakap dengan Allah, langsung berhadapan dengan Allah, langsung berjanji dengan Allah, itu waktu sesuatu itu tidak ada. Pada waktu itu sesuatu belum ada. Sesuatu belum ada. Jadi di alam arwah di mana roh kita yang ada sekarang dalam tubuh kita ini yang dibungkus oleh jasmani itu pernah. Makanya sebelum mengenal Allah, kenali dulu itu si roh itu. Ya. Sekalipun jangankan Allah yang kita pernah lihat, itu kita punya roh saja. Saya kira Anda tidak pernah melihat rohnya sendiri. Termasuk saya, saudara-saudara, tidak pernah melihat kita punya roh. Tapi kalau ditanya, apa Anda punya roh? Saya kira kita semua iya. Kenapa? Karena kita ini hidup. Saya ambil contoh saja sesuatu. Kalau Anda ditanya besok hari apa, kira-kira jawabannya apa? Senin. Kalau saya tanya lagi, apa pernah melihat Senin? Nah, itu kan. Tapi apakah Anda yakin besok Senin? Ini saya cuma mendekatkan pemahaman sedikit ya.
Jalannya ke situ. Apakah Anda pernah melihat Senin? Apakah Anda yakin besok Senin? Tentu jawabannya yakin. Kalau dihukum tembak, kira-kira 12 peluru, apa yakin besok Senin? Ya, biar 12 peluru saya yakin. Apa sebabnya? Karena ini hari ini. Tunggu dulu. Dengar baik-baik dulu. Dengar dulu baik-baik. Nah, jadi di saat roh ketemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, saat itu sesuatu tidak ada. Tidak ada sesuatu. Nah, sekarang bagaimana Anda kembalikan ke alam roh itu tadi? Makanya yang mengingat itu kan roh gitu. Yang berbicara adalah jasad, tapi yang mengingat itu adalah roh. Nah, bagaimana Anda berusaha supaya meniadakan sesuatu di dalam akal, dalam pikiran? Sedikit saja. Dalam takbir itu Allah. Tidak ada yang kuingat, hanya Allah. Sedikit saja. Karena kalau kita mau ambil ancang-ancang sesuatu, itu sudah salah besar. Ya. Ada orang nanti melihat alif berdiri umpamanya menyala kayak lampu neon ya. Allah. Ada orang melihat tulisan Allah. Ya, baru dia Allah. Itu karena itu dengan akal. Sedangkan mengingat Allah ini itu di bawah akal. Artinya akal itu kita tinggalkan. Tinggalkan akal, karena kalau ada akal pasti kita kepada yang lain. Jadi tidak difungsikan. Ada akal tapi tidak berfungsi. Sama dengan mobil ya, ada personel lain tapi tidak berfungsi personel lainnya. Kita pereng. Jadi dia tidak ke muka, tidak ke belakang. Jadi kalau angkat takbir Allah, lupakan saja sesuatu. Di dunia ini cuma ada dua. Ada Allah tunggal satu, ada ciptaannya sesuatu. Ini yang banyak. Jadi selain Allah itu adalah sesuatu. Selain Allah adalah sesuatu. Jadi kalau ingat yang lain berarti lupa Allah. Jadi ingat yang lain berarti lupa Allah. Tapi kalau ingat Allah pasti lupa sesuatu. Allah tidak perlu digambar, tidak perlu dibayangkan. Yang bikin susah itu karena kita mencari Allah dengan akal, bukan dengan keyakinan. Ya. Padahal itu Allah sudah menjelaskan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu binasa illa wajhu rabbika. Allah sudah menampakkan dirinya di situ. Kecuali wajah Tuhanmu. Mana itu wajah Tuhanmu? Itulah ingatanmu. Allah, ingat Allah. Tidak usah diartikan, karena Allah Maha mengerti. Buat apa diartikan? Kita seakan-akan mengajari Allah. Ya. Jadi kita Allah disuruh ingat saja, aqimis sholata li dzikri. Jadi jangan selalu mengatakan susah karena kita tidak pernah melihat. Anda pernah melihat cuma tidak sadar. Ya, bahwa ada oknum yang pernah bertemu dengan Allah, yaitu rohani saya. Memang jasmani kita. Jasmani kita ini di mana? Diciptakan oleh Allah. Pabriknya di mana? Di dalam rahim ibu kita. Berarti dia orang dunia. Maka dia tidak langsung dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung kembali. Dia kembali kepada asalnya dulu. Dari mana dia punya asal? Dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Kembali dulu ke situ. Nanti di sana baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi roh kita yang inna lillah dari Allah wa inna ilaihi, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi modalnya di sini ingat, lupa. Kalau Anda ingat Allah, maka pasti lupa sesuatu. Sama dengan kalau Anda hidup di hari Minggu, pasti besok
hari Senin. Itu tidak bisa tidak. Ya. Kalau Anda tiba pada hari Senin, besok pasti hari Selasa. Kalau engkau lupa sesuatu, engkau pasti ingat Allah. Tapi engkau tidak bisa cerita. Itulah sebabnya Allah digambarkan dengan rahasia. Bukan rahasia berarti tidak bisa diucapkan. Rahasia karena tidak ada kata yang cocok untuk kita ucapkan. Oleh karena itu disebut rahasia. Bukan karena tidak bisa diucapkan. Andai kata bisa diucapkan, saya beritahukan langsung saja. Tapi karena tidak ada kata. Untuk menggambarkan Allah ini, tidak ada kata-kata yang bisa kita pakai. Hanya satu saja. Mutu, matikan dirimu sebelum mati. Ya, kalau kau sudah mati, maka akulah itu. Innal abda idza hababtuhu fa'abtuluh. Fa idza qataltuhu fa ana diyatuh. Apabila hambaku aku cinta, maka aku bunuh dia. Artinya bukan dibunuh mati terus, enggak. Dibunuh kita punya akal, dibunuh kita punya nafsu. Nah, sehingga yang hidup dalam diri kita adalah hablum minallah, ingat Allah terus menerus. Apabila hambaku sudah mati, maka aku. Bukan kita yang tunjuk dia, dia yang menunjuk dirinya sendiri. Akulah. Bila engkau lupa sesuatu, maka akulah yang satu itu. Bukan kita yang menunjuk, dia sendiri yang menunjuk dirinya. Kita berusaha, mati saja. Begitu. Coba saja untuk mendapatkan tidur, kan susah. Susah mendapatkan tidur. Apabila Anda berpikir, maka pasti Anda tidak bisa tidur. Apabila kau menghayal, kau tidak bisa tidur. Tapi engkau juga di dalam tidur, kau tidak bisa mengenal dirimu tidur. Tidak ada orang tahu dirinya tidur. Seperti juga engkau ingat Allah, kau tidak sadari itu bahwa kamu sekarang sudah berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau sudah lupa sesuatu, maka otomatis engkau ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kamu tidur tadi, kau tidak tahu diri. Nanti kamu sadar kau tidur setelah kamu bangun pagi-pagi. Alhamdulillah, saya segar sekali bangun tidur. Tapi untuk bercerita tentang tidur, apa yang bisa kau gambarkan? Bagaimana itu rasanya tidur, Pak? Saya tidak bisa karena saya tidak. Orang bilang ada enaknya tidur dari malam. Langsung saya kosong kau. Kalau begitu kau tidak tidur, karena kau bisa merasa tidur, bisa merasakan tidur. Orang yang tidur pasti tidak bisa merasakan tidur. Seperti ingat Allah. Ingat Allah itu tidak bisa merasakan bagaimana itu Allah, bagaimana bentuknya Allah. Nanti setelah dia keluar, alhamdulillah, tadi saya tidak ingat apa-apa. Itulah keyakinan. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Begitu. Jadi jangan ingat Allah ada sesuatu yang ingin kita lihat atau ada yang kita bentuk untuk landasan. Tidak ada. Cuma konsepnya di sini matikan akalmu, matikan kau punya nafsu, dan ingatanmu cuma kepada Allah tanpa ada gambaran sesuatu bahwa dia hitam, dia coklat, dia biru, dia apa, tidak ada. Ya, tidak ada apa-apa. Itulah rahasia yang disebut al-insanu sirri wa ana sirru. Ya, al-insanu sirri wa ana sirru. Jadi insan rahasia aku dan aku rahasianya. Insan rahasia aku rahasianya. Jadi artinya tidak ada kata yang bisa kita pakai untuk bisa mengolah ini. Karena ini menyangkut masalah rasa dalam diri kita. Apabila kita sudah angkat takbir Allah, sudah tidak mengingat sesuatu, maka itu yang diyakini, saya sudah berada pada yang satu. Saya sudah mesra kepada yang satu. Jadi tidak mencari sesuatu di situ, mencari yang satu yang sifatnya rahasia. Rahasia ini karena tidak bisa kita gambarkan. Bagaimana pertemuan hamba? Makanya di dalam Al-Quran dinyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa berhajat ketemu Tuhannya, falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Itu. Amal saleh maksudnya sembahyang.
Jadi apabila orang sembahyang mengingat Allah, maka dia sudah ketemu dengan Tuhannya sebenarnya. Cuma untuk menggambarkan pertemuan itu yang tidak bisa. Itu dia sebut rahasia. Karena hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Cuma kita yang rasakan itu. Kenapa? Kita yang sadar betul bahwa saya tidak ingat sesuatu di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun teringat sesuatu, ini itu tidak apa-apa. Teringat sesuatu, terdengar sesuatu, terlihat sesuatu, itu bukan urusan kita. Hanya perbaiki saja ingatan kepada Allah. Kalau ada itu bukan urusan kita. Itu berarti Allah yang mengingat sesuatu, Allah yang mendengar sesuatu. Karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata itu artinya bukan kita, di luar kita. Pemanya terjatuh, tidak mungkin dia sendiri mau jatuh. Ya, terlupakan, tidak mungkin dia sendiri mau lupa. Padahal dia dari tadi ingat, sekali mau pergi lupa. Ya tahu, terlupakan. Itu bukan perbuatannya, di luar tanggung jawabnya. Nah itulah sifat-sifat daripada manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi nanti Pak, umpamanya tidak bisa dipaksakan itu otak nanti mintalah kepada Allah, ya Allah berikan aku pemahaman dengan apa yang aku dengar. Jadi jangan dipaksakan otak itu harus mengerti dulu, tidak. Artinya kita sekarang sudah mendengar keterangan saya, lalu mohonlah kepada Allah Subhanahu, ya Allah berikan aku untuk memahami, karena aku ingin kepadamu ya Allah. Saya akan kembali kepadamu. Kalau di dunia ini saya tidak paham dengan engkau, bagaimana mengingat engkau, pasti aku akan celaka menghadap engkau nanti pada hari yang engkau tentukan. Itulah. Jadi kita selalu mohon, makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba tolong manfaatkan itu. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, itu Allah wajib. Siapa yang mewajibkan Allah? Dirinya sendiri. Ini yang kubagi dua dengan hambaku. Iyyaka na'budu, hambaku wajib menyembah aku. Wa iyyaka nasta'in, aku wajib menerima permohonan hambaku. Tidak ada yang berani mewajibkan Allah tentang sesuatu urusan kecuali dirinya sendiri. Dia memberikan kewajiban bagi dirinya untuk memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Nah jadi kita dengarkan saja sambil meminta pertolongan Allah kalau belum mengerti. Tapi mudah-mudahan dengan keterangan saya ini bisa pelan-pelan menarik kesimpulan. Baru setengah 6 tadi. Jam berapa kita selesai? Oh jam 6 ya. Jadi masih ada kesempatan lagi Pak ya. Nah itu ini dulu Pak. Ini dari tadi ini Bapak kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ya, makasih Pak. Jadi saya sedikit Pak, kalau ada orang bertanya siapa yang menyembah, jangan langsung kepada Muhammad. Itu modal kita. Kasih tahu yang menyembah itu hamba. Yang menyembah itu hamba. Yang disembah siapa? Ya itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ya Allah. Selesai itu. Supaya jangan kita itu selalu keluar kita punya modal. Ya, nanti habis modal. Jadi siapa yang menyembah? Hamba. Yang disembah siapa? Ya Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Allah. Gitu. Selesai. Nah, sekarang
Apanya Tuhan yang disembah? Kasih tahu sama dia. Kalau kau ingat istrimu, apanya yang kau ingat? Jadi ini pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Kalau kau ingat istrimu, apanya yang kamu ingat? Atau kalau kau ingat anakmu, apanya yang kau ingat? Kalau kau ingat ayahmu, apanya yang kamu ingat? Saya kira dia sudah pusing 7 keliling itu. Jadi, kalau begitu kita tidak usah berikan jawaban dulu. Karena kau pusing, ini pertanyaan saya dibawa ini. Itu, kau tidak bisa jawab. Apalagi kau punya pertanyaan. Apanya Allah? Jadi kita kasih saja pertanyaan dengan pertanyaan. Jawabannya dengan pertanyaan juga. Apanya? Kalau ini seorang sudah ada istrinya Pak Adam. Ya, apanya istrinya jadi diingat? Kalau diingat istri. Apa kakinya? Apa tangannya? Jadi saya kira kalau mengingat Allah tidak ada dalam Al-Quran ingat sifatku, ingat namaku, tidak ada itu. Selalu mengatakan ingat aku. Berarti keseluruhan itu. Ya namanya, ya sifatnya, ya af'alnya. Jadi zat, sifat, asma, af'al itu tersimpul di dalam Allah. Jadi apa itu zatnya, sifatnya, ya af'alnya, ya sudah tersimpul dalam kata Allah itu tadi. Allah itu adalah namanya, ya namanya. Keseluruhan sudah. Jadi bukan sifatnya, bukan apanya. Itu pertanyaan apanya itu adalah pertanyaan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang bikin masalah sebenarnya. Sebab kalau ada umpamanya kepalanya, ya mana kakinya? Kan tidak mungkin kita bagi-bagi itu Allah Subhanahu wa taala bahwa ada ininya, ada ininya, ada ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita hanya disuruh ingat Allah gitu. Disuruh ingat keluarga. Tidak usah ingat mukanya. Karena kalau kau sudah ingat si dia, maka dia keseluruhan mulai dari ujung kaki ke ujung rambut. Ya begitu Pak. Jadi kadang-kadang itu kalau kita pintar, pertanyaan kita jawab dengan pertanyaan. Begitu. Jadi saya kira begitu tadi, cocok tadi itu. Jadi artinya apanya Allah yang diingat, ini pertanyaan biasa itu orang-orang dari kalangan penuntut tarikat. Karena memang dia pakai kelas. Iya. Siapa mau bertanya lagi? Iya. Siapa tadi ini? Ini dulu. Nanti yang ketiga sebentar. Masih banyak waktu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seingat berhubungan dengan pertanyaan Bapak saya, Bapak dalam mengingat atau berpikir dalam keseharian, apakah berpikir sini nama Allah, kata Allah dalam hati, dan apakah sama dalam pada saat kita mendirikan salat ini? Jadi begini Pak. Ada zikir ini arti aslinya itu adalah ingat. Iya. Arti aslinya zikir ini adalah ingat, bukan menyebut. Ya bukan. Jadi arti aslinya zikrullah itu adalah ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zikrullah zikran katsiran. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ingatan sebanyak-banyaknya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma ada kalanya kita itu menyebut nama huruf itu Allah. Itu juga tidak apa-apa, tapi harus tembus masuk di dalam hati kita dan sampai keinginan. Jadi dari mulut ke hati langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Allah sebenarnya itu modalnya cuma satu, lupa sesuatu Pak, lupa. Jadi jangan lagi terlalu lebar ini kita bahas ya, karena nanti terlalu bingung. Jadi pada hakikatnya ingat itu adalah lupa. Artinya lupa kepada yang lain.
Coba tolong lupakan yang lain. Ya. Tolong kita lupakan yang lain. Jadi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya ada kata khusyuk. Khusyuk ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah hamba-Ku yang beriman kepada Aku, mendirikan salat dan khusyuk. Khusyuk ini artinya khusus semata-mata mengingat Allah Subhanahu wa taala, utamanya di dalam peletakan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kurang lebih 3 detik. Jadi jangan lagi mencari apa-apa, Pak. Jangan lagi mencari sesuatu. Jangan cari warna, jangan cari bentuk. Jadi tidak ada apa-apa bentuk, kosong, Pak, kosong. Kosong itu. Jadi untuk meyakini kita mengingat Allah, kita di situ tergantung bagaimana kita meyakini lupanya kita kepada sesuatu. Ya, ya saya ambil contoh. Ya, untuk meyakini bahwa kita itu tidur, kita itu betul-betul tidak mendengar lagi, tidak berpikir lagi, tidak melihat lagi, tidak berkata-kata lagi, nyamuk menggigit tidak rasa lagi. Nah itu kurang lebih contohnya seperti itu. Apabila kita mengatakan tidur, baru kita punya pikiran jalan, berarti kita tidak tidur namanya. Apabila kita tidur, lalu bertelinga masih mendengar, itu masih tidur saja. Sekalipun kita pejamkan mata, tapi ya kita punya telinga masih mendengar. Jadi, nah sama ini angkat takbir Allah. Bagaimana saat itu kita mutu, kita mati? Artinya pendengaran kita itu tidak ada lagi. Kita mendengar tapi tidak perhatian. Jadi ini harus dengan latihan, Pak. Kita dengan latihan. Mungkin Bapak belum masuk di Uhua barangkali. Belum? Hah? Belum masuk tuh? Belum ke Datuk? Hah? Sudah? Kok masih dipertanyakan masalah ini? Itu. Padahal sudah dirinci-rinci dulu itu. Bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudara juga belum dari Datuk? Sudah? Sudah juga? Belum? Oh, sudah juga. Nah, sebaiknya dari awal kita karena bagaimana nanti Anda mendakwakan ingat itu kalau kita sendiri. Jadi makanya tolong artinya serius mendengarkan ini baik-baik supaya nanti dalam dakwah itu bisa kita memberikan gambaran bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda ini kan insyaallah 6 bulan mendatang Anda sebagai seorang dai yang kita lemparkan ke masjid-masjid itu. Ya. Kita lempar ke masjid. Ya, bukan berarti kita lemparkan. Nah, kita kirim ya, mungkin Anda di sini kita kirim ke tempat yang lain yang jauh dari tempat tinggal. Mungkin kita tiba di Takalar ya, atau di sekitar Goa di sini. Kalau dari Palangga kirim ke Bajen, dari Bajen kirim ke Botonompo. Nah itu sehingga kita nanti berpencak kalau melakukan dakwah Islamiyah. Nah, jadi makanya insya Allah ini 6 bulan kemudian ini kita bicara tentang ini terus menerus. Karena memang dasar dakwah kita adalah ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Bagaimana ya kita mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Nah, jadi untuk mendakwakan itu kita sebelumnya harus betul-betul mengerti apa yang kita dakwakan sehingga dalam memberikan penjelasan nanti kepada umat, alhamdulillah tidak usah bertele-tele bahwa ingat itu sebenarnya pada hakikatnya lupa kepada Allah, kepada yang lain. Hanya 2 saja. Allah pencipta sesuatu adalah ciptaannya. Jadi kalau kau lupa ciptaannya, pasti kamu ingat penciptanya. Apalagi kita sebut namanya Allah. Allah. Tidak usah kita gambarkan sesuatu di situ. Ya karena Allah tidak mungkin kita gambarkan dengan sesuatu, karena sesuatu itu ciptaannya.
Dan dia laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada sesuatu yang menyamai dengan dia. Nah. Jadi saya kira nanti 6 bulan Anda selama 6 bulan ini pertemuan kita mungkin sekian kali ya. Ya insya Allah setiap saya tampil selalu ada materi ini. Ya, karena memang fokus kita bagaimana memberikan pengertian kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tentang ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Karena inilah kunci. Ini kunci surga sebenarnya. Kunci surga. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis Rasulullah, as-salatu miftahul jannah. Sembahyang itu adalah kunci surga. Jadi apabila orang tidak khusyuk dalam sembahyangnya, berarti tidak punya kunci surga. Apalagi kalau tidak sembahyang. Yang sembahyang saja belum tentu punya kunci surga. Sebab kuncinya surga di sini adalah ingat Allah atau khusyuk kepada Allah. Nah, itu. Sana saya itu kuncinya. Jadi saya kira selesai saya jawab. Barangkali Bapak lagi di belakang itu. Nah, silakan Pak. Mengambil suatu kesimpulan. Jadi sesuatu ini tidak usah diatur rokok apa. Yang pendeknya segala benda yang kita ingat itu adalah sesuatu. Yang kita lihat adalah sesuatu, yang kita dengar adalah sesuatu. Gitu? Jadi tidak usah artinya ya karena saya pernah melihat rokok jadi saya lupakan rokok. Tidak usah satu persatu begitu. Itu tidak akan jadi kita sembahyang. Jadi disimpulkan saja selain Allah adalah sesuatu. Selain Allah, ya seperti pohon kan banyak pohon, burung banyak burung, rokok juga berapa macam rokok. Jadi tidak usah. Artinya kita fokus saja. Lupa sesuatu, ingat Allah. Jadi karena waktu kita ketemu dengan Allah di alam arwah itu kan tidak ada sesuatu Pak, tidak ada sesuatu. Kita punya akal juga tidak ada pada waktu itu. Kita punya nafsu juga tidak ada. Jadi untuk kembali kepada mengingat Allah mengingat Allah ini kita lupakan sesuatu. Kita lupakan itu saja modalnya Pak. Allah, lupakan sesuatu. Untuk melupakan sesuatu cukup lupakan diri saja. Karena diri ini yang bisa mengingat sesuatu. Lupakan diri saja. Ingat Allah. Allah itu mengucapkan Allah Pak. Harus dengan dengan tertib ya. Jadi Allah itu ujung lidah persis ke pangkal gigi bagian atas. Jadi jangan jangan sampai lidah itu di langit-langit. Kalau di langit-langit itu Allah. Ya Allah. Allah itu artinya tidak ada. Ya, jadi kalau Allah itu terlipat ke atas itu ujungnya lidah. Allah. Nanti mungkin barangkali dalam perjalanan ini perlu saya tes satu-satu itu menyebut Allah. Supaya jangan nanti wah ini bagaimana ustaz ini. Ya, nanti kita jadi imam Allah. Itu baru ini orang hebatnya marifahnya padahal menyebut Allah itu Allah. Kasihan. Jadi mau dites barangkali satu-satu sebentar saja. Jadi dilatih Allah. Jadi kalau kita sendiri Allah, bagaimana kita satukan
ucapan dan hati kita. Satukan Allah. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh langsung kosong itu. Ada juga orang itu ada ancang-ancang lama sekali goyang. Tapi tidak perlu kita begitu, tidak perlu. Bahkan khusyuk itu tenang, tenang jasmania, tenang rohania. Jadi kita cukup tumanina. Baru angkat. Bersamaan diangkat, tarik nafas masuk. Allah. Enak sekali. Seperti orang menyelam. Tidak ada ingat apa-apa. Ini, tarik. Bersamaan angkat. Allahu Akbar. Enak sekali. Tidak ingat apa-apa itu Pak. Itulah yang kita yakini. Ingat Allah yang tidak bisa kita ungkap dengan lidah. Apa itu tadi, warnanya apa, bentuknya apa, tidak ada. Ya, tidak ada gelap, tidak ada terang di situ. Allahu Akbar. Enaknya itu. Tidak usah kita goyang tangan apa begini. Itu membuat kita itu tidak bisa khusyuk. Ya. Karena khusyuk itu gambarannya kan kita hadapkan lahir batin itu. Sebutannya juga tidak bisa kita langsung Allah, tidak bisa. Jangan salah itu, karena itu tasydid alif, ya Allah. Nah itu satu alif, berarti 3 hitungan, 3 detik. Allah, bukan Allah. Tidak payah, karena ada alif, ada alif gitu. Ya. Jadi saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu ya sudah hampir memasuki waktu jam 6 ini. Jadi kita break sebentar lagi, kemudian